Pak Edi. Selamat sore Mbak Cindy. Pak Edi, kita ingin mengenal terlebih dahulu karakteristik Gunung Semeru ini seperti apa sebenarnya? Baik Mbak Cindy. Dari data yang pernah saya baca begitu, ada dua tipe letusan sebenarnya. Mungkin sudah sering diungkapkan oleh narasumber lain begitu. Ya. Tipe strombolian dengan tipe vulkanian begitu. Strombolian itu mirip dengan kembang api begitu. Jadi terlontar blok atau bom gitu, kemudian dengan abu, kemudian mengumpul di sekitar sumber letusannya itu. Kemudian bisa juga membentuk kubah sedikit ya, ada lava yang keluar, atau magma yang keluar yang kita sebut sebagai lava. Kemudian yang satu lagi adalah tipe vulkanian, di mana biasanya kandungan silikanya, SiO2-nya semakin meningkat, kemudian dia bisa melontarkan jauh lebih tinggi lagi begitu. Sekaligus juga membongkar atau menghancurkan kubah lava yang sudah dibentuknya sebelumnya begitu. Oke, nah guguran kubah lava ini kan ternyata juga berbahaya Pak. Kita awalnya mengira ini adalah erupsi, tapi kemudian ini adalah guguran kubah lava Semeru yang meluncur ke permukiman warga di sekitar lereng Gunung Semeru. Ini kan bisa saja terjadi di kemudian hari ketika curah hujan tinggi dan ketika kubah lava dalam kondisi tidak stabil. Apa yang harus diwaspadai oleh warga? Jadi tentunya karena lahar hujan, kemudian awan panas guguran itu melalui lembah, ya. Lembah yang ada alur sungai begitu. Tentunya alur sungai, kemudian di hilirnya itu yang harus diwaspadai begitu. Jadi apalagi kita lihat ya di secara morfologi, begitu secara bentang alam itu kan seperti ada istilahnya ada yang mampet gitu di ujung di sekitar curah kobokan itu ya, mengecil begitu. Ini kemudian dia menyebar begitu kan, kayak kita mempunyai selang begitu di tekan begitu kan, nyemprot akhirnya kemana-mana begitu. Jadi itu yang membuat dia menyebar begitu. Kebetulan memang pada waktu kejadian Sabtu yang lalu itu volume yang dikeluarkan itu cukup besar gitu, besar dari sebelumnya begitu, dan itu sepertinya akan sampai membuat ada kawah yang lebih besar begitu ya yang dari sebelumnya kalau kita lihat dari citra yang sebelumnya begitu. Jadi patut diwaspadai adalah di hulu, kemudian di hilir dari sungai-sungai yang bermuara ke kawah itu. Tentunya tergantung juga bukaannya, karena bukaan kawah Jonggring Soloku itu ke arah tenggara selatan begitu, itu yang harus diwaspadai gitu Pak. Oke, jadi penyebab utamanya apa pada 4 Desember kemarin Pak Edi? Kalau data yang sempat saya dapatkan begitu, karena visual sudah tidak bisa terlihat kan. Kalau pengamatan gunung api itu ada dua, visual dengan pengamatan peralatan gitu. Nah, begitu visual tidak kita dapatkan, kita akan lihat peralatan. Salah satunya adalah rekaman seismik begitu, seismogram. Kebetulan saya sempat meng-capture seismogram dari yang di-online-kan oleh aplikasi Magma dari PPNBG. Itu memang tidak terlihat adanya tanda letusan ya, saya katakan tanda letusan. Tapi lebih adanya gerakan permukaan yang sepertinya lahar hujan atau kemudian awan panas guguran begitu Mbak. Jadi itu yang membuat mungkin karena volumenya cukup besar, kemudian dia menggerus diawali mungkin lahar hujan, karena saya dapatkan juga dari media massa bahwa banyak penambang melihat diawali oleh adanya air yang berubah menjadi warna coklat dan makin besar begitu. Kemudian baru diikuti oleh adanya abu yang berwarna hitam gitu di belakangnya begitu. Jadi ada kemungkinan lahar hujan memicu kemudian mengambil kubah lava itu, atau saya tidak hanya mengatakan kubah lava tapi ada endapan hasil strombolian itu, kemudian dia semua diambil sampai di bawahnya yang masih panas. Itu membuat awan panas guguran gitu Mbak. Jadi salah satu penyebabnya bisa dibilang adalah curah hujan yang tinggi di puncak Gunung Semeru. Sebenarnya juga curah hujan itu yang membuat ketidakstabilan Mbak. Dari endapan hasil gunung api yang sebelumnya, di produk sebelumnya begitu. Apakah dengan guguran kubah lava Semeru ini bisa dideteksi sebelumnya,
Pak Edi? Eh, Biasanya agak susah, Mbak, kalau guguran itu ya. Jadi itu akan harus dilihat, itu ada ini apa namanya, ada tanda-tandanya. Tapi kan di seismik tidak kelihatan, hanya pada saat dia gugur baru kemudian menghasilkan gelombang seismiknya kan, yang itu yang ditangkap oleh ini. Jadi biasanya kalau itu terlihat akan ada dari atas, harusnya terlihat secara visual begitu ya. Kalau ada awan panas guguran berarti kan ada abu yang mengumpul dari puncak kemudian turun begitu. Nah, di situ masyarakat akan harus segera menghindar begitu dari lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi begitu. Baik, koreksi saya kalau salah Pak Edi, karena kan kalau misalnya kita berbicara soal erupsi biasanya ada tanda-tanda sebelumnya, dideteksi sebelumnya, diantaranya adalah gempa vulkanik, kemudian ada aktivitas vulkanik yang meningkat. Tapi ketika ada guguran kubah lava Semeru ini tidak ada aktivitas vulkanik sebelumnya, sehingga tidak bisa dideteksi ini akan terjadi guguran lava atau guguran kubah lava di Semeru. Kan kalau yang namanya erupsi, secara definisi itu kan adalah keluarnya material dari dalam bumi, kan? Produk magma begitu. Pada saat magma keluar, begitu mengeluarkan materialnya, dia akan memberikan tanda di seismik itu. Nah, itu yang tidak terlihat pada saat kejadian tanggal 4 itu begitu. Tidak terlihat. Tanggal 4 itu tidak terlihat memang yang saya dapatkan rekaman seismogram dari PPMBG itu. Gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kemungkinan adalah curah hujan, kemudian ada lahar dingin begitu ya. Kemudian itu yang menggerus endapan-endapan piroklastik sebelumnya, termasuk kubah lavanya, kemudian membawa dan melongsorkan, meruntuhkan dari kubah lava dan endapan material yang masih ada panasnya di bagian bawahnya begitu, Mbak. Tapi itu adalah data yang data sebelum kemarin, Mbak ya. Kalau kita lihat, kalau saya pribadi kemudian mempunyai opini, kalau kita lihat tadi pagi, saya kemudian dapat visualnya begitu dari beberapa YouTuber begitu ya. Saya lihat kemudian memang ada lubang ya. Jadi kawah itu berlubang di sisi utaranya dibandingkan selatannya. Kalau dia hanya kolaps gitu, kemungkinan kan berarti ada material yang loncat begitu ke bagian selatan kan. Ini ada lubang. Ada kemungkinan, saya sudah mulai agak curiga juga, apakah itu ada letusan freatik begitu. Jadi curah hujan yang tinggi itu kemudian ada panas di bawah memicu uap gitu, sehingga itu menimbulkan tekanan dari bawah sehingga bisa membuat lubang itu. Tetapi tentunya ini harus dibuktikan begitu, Mbak. Dibuktikan nanti di lapangan. Tapi dari visual begitu adanya lubang itu yang cukup dalam, kemudian dibandingkan yang bagian selatan yang arah luncurannya itu membuat saya jangan-jangan ada freatik. Dan freatik sekali lagi, Mbak, itu tidak bisa dideteksi juga begitu. Ya, tanda-tandanya itu bisa meletus saja begitu. Harusnya seperti kejadian Merapi kan ada beberapa pendaki itu ya meletus saja begitu, nggak ada tanda-tandanya di seismik begitu. Tidak dapat dideteksi. Guguran kubah lava Semeru kalau kita melihat pada 4 Desember kemarin, biasanya kalau guguran lava seperti itu luncurannya sampai seberapa jauh, Pak Edi? Karena kalau kita melihat sampai 5 km ya dari kawah Semeru kalau kita melihat ini. Tergantung volumenya juga, Mbak. Jadi kan yang pertama pasti kemiringan lerengnya kan. Kalau kemiringan curam berarti kan makin cepat itu kan ininya artinya. Tapi kalau besar volumenya itu besar begitu ya bisa sampai jauh, Mbak, begitu. Volumenya besar. Kalau yang sehari-hari mungkin hanya sedikit begitu volumenya ya 1 kilo, 2 kilo seperti yang kita lihat selama ini kan. Tapi ini cukup besar begitu sampai ya mungkin lebih sampai ke yang sekarang, posisi yang sekarang itu, Mbak. Baik, Pak Edi, kalau memang ini tidak dapat dideteksi guguran kubah lava Semeru seperti ini, kemudian seismograf juga tidak terlihat, dalam kondisi apa warga harus mewaspadai ketika mungkin nanti akan terjadi di masa depan atau masa mendatang? Apa yang harus diwaspadai? Kondisi seperti apa? Tentunya kembali ke peta rawan bencana yang dibuat oleh PPMBG ya, Mbak ya. Jadi kan PPMBG itu membuat kawasan rawan bencana KRB itu berdasarkan data-data yang sudah ada. Jadi berdasarkan sejarah dari letusan dari gunung yang diamatinya atau yang dibuat KRB-nya. Tentunya daerah-daerah yang sudah dianggap sebagai KRB 1 misalnya itu awan panas itu harusnya memang dihindarkan dari aktivitas begitu.
Gitu. Tapi memang serba dilema ya, begitulah gunung api memang kalau bisa mendatangkan bahaya juga bisa mendatangkan manfaat begitu. Jadi memang harus pintar-pintar memang begitu di itu. Jadi saling koordinasi antara yang memberikan peringatannya maupun yang mendapat peringatannya itu saling mentaati begitu. Dan perlukah ada relokasi, Pak Edi? Kalau memang kejadiannya seperti ini, saya sih memang mengusulkan memang relokasi memang Mbak, gitu. Kalau memang itu ya berulang, karena biasanya kami di geologi itu, apalagi gunung api, biasanya kan sudah ada, tiap gunung punya karakteristik Mbak ya, dan kita biasanya selalu membaca sejarah-sejarah yang ada dari gunung api itu, gitu, dan biasanya berulang gitu, prosesnya. Wilayah dalam radius berapa dari kawah Gunung Semeru yang harus direlokasi menurut Pak Edi? Kalau tergantung sekarang bencananya apa, bahayanya apa, bukan bencana ya, bahayanya apa. Kalau lahar hujan, kemudian awan panas, gitu, itu pasti di sekitar sungai itu, ya. Tetapi kalau lontaran itu ya di sekelilingnya berarti. Nah, sekarang kita kembali ke karakteristik dari Gunung Semeru ini, karena Gunung Semeru itu yang berbahayanya adalah di letusan vulkaniannya, yang menghancurkan kubah lavanya. Dan itu yang menghasilkan awan panas guguran gitu. Ya, jadi awan panas. Nah, itu tentunya dilihat dulu dalam sejarah itu sampai di mana awan panas guguran itu. Begitu. Jadi kalau itu sudah, dan frekuensinya selama letusan yang kita punya sejarahnya itu berapa kali dia. Begitu, Mbak. Kalau berkaca dari apa yang terjadi pada 4 Desember lalu, wilayah mana atau dalam radius berapakah yang harus direlokasi menurut Pak Edi? Tentunya mungkin sekarang yang kita lihat cukup besar Mbak ya. Mungkin dari hasil pemetaan dari teman-teman di PPMBG juga akan tahu nantinya berapa bantaran sungai yang harus direlokasi begitu. Ya, karena sudah terlihat kan sekarang kan penyebaran dari awan panas guguran terutama ini itu kemana saja begitu. Memang karakternya agak berbeda ya. Kalau awan panas guguran itu dia bisa menyebar begitu. Kalau aliran lahar hujan kemudian kan kelihatan yang rendah. Begitu, Mbak. Baik, Pak Edi, ada wilayah dusun di salah satu dekat yang terdampak guguran kubah lava Semeru yang akhirnya tertimbun abu sampai 4 meter tebalnya. Apakah wilayah ini menurut Pak Edi akhirnya sudah tidak boleh lagi ada warga atau ada permukiman di sana? Kalau memang kejadian seperti ini, itu 4 meter sampai 4 meter, berarti kan dalam sejarahnya Semeru kita mendapatkan bahwa ada kejadian sampai 4 meter begitu. Artinya memang kalau saya sarankan memang harus direlokasi gitu, Mbak. Untuk di wilayah itu ya harus direlokasi, tidak boleh ada permukiman lagi di sana. Iya, betul. Oke. Pak Edi, saat ini kan statusnya masih waspada ya, level 2 untuk Semeru pasca guguran kubah lava pada 4 Desember lalu. Apakah masih ada potensi yang harus diwaspadai dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru? Jadi akan sangat tergantung dari data ya Mbak ya, pertama data peralatan ya, seismik gitu ya, kemudian getaran dari magma apakah ada yang naik ke atas gitu, kemudian deformasinya ya, kalau dia mau meletus kan biasanya mengembang begitu atau kadang-kadang mengempis juga begitu, jadi itu yang harus dilihat deformasi. Kemudian karena Semeru adalah seperti yang saya katakan yang berbahayanya lahar hujan dengan dengan kubah lavanya atau kubah lava. Ya, endapan piroklastik yang ada di sekeliling dari letusan yang kecil itu yang berkumpul terus, dilihat volumenya sekarang, volume dari material itu. Jadi bisa dihitung sebenarnya kalau volumenya sekian, kemudian kemudian ada hujan, kira-kira sampai di mana begitu ininya bahaya yang akan terjadi gitu. Tapi kalau melihat kemarin bahwa sudah kalau ini harus dilihat dulu di lapangan ya. Kalau dilihat sudah ada yang berlubang begitu, kemudian malamnya juga ada api diam gitu, api diam yang sebenarnya berarti ada magma yang keluar kan, yang membuat dia ada api begitu ya, api lah, ada cahaya merah begitu. Artinya mungkin sudah kembali ke membentuk dirinya sendiri lagi nih kubah lava yang Jongkring Soloko itu. Jadi mungkin jadi harus ini lagi ya, sepanjang nantinya tidak ada tadi Mbak sebutkan ada misalnya ada gempa vulkanik dalam dengan dangkal itu kan, dalam itu menunjukkan bahwa adanya
magma yang naik ke permukaan kan Mbak. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi tentunya teman-teman di PPNBG akan melihat itu kemudian menyampaikan kepada masyarakat begitu sejauh mana itunya. Baik, terakhir untuk Pak Edi, karena masih status waspada level 2, apa yang harus diwaspadai masyarakat, diwaspadai juga oleh pemerintah daerah setempat? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya kita lihat sekarang gitu ya volume di atas di sekitar kawah Jombring Saloko itu volumenya nanti mungkin teman-teman PPNBG bisa menghitung berapa volume yang tersisa begitu apakah kemudian kestabilannya apakah dia memang stabil begitu kalau kena hujan yang cukup lebat sejauh mana begitu. Kemudian juga melihat adalah adanya proses magmatik begitu dan masyarakat tentunya akan sebaiknya memang harus mentaati apa yang disarankan atau direkomendasi oleh teman-teman di PPNBG begitu. Baik, tetap menjauhi wilayah terdampak ya paling tidak, Pak Edi. Iya, betul selama ini. Baik, terima kasih Pak Edi. Gusti Bagus Edi Sucipta telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini dengan berbagi informasi. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Mbak Cindy.